jumpa lagi dengan Tia Puara. Di video kali ini, aku akan mencoba untuk membedah, menjelaskan, dan mereview sebuah buku karya Prof. Onong Uhyana Effendi MA yang berjudul Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Tepatnya yang akan kubahas adalah tentang filsafat komunikasi dengan judul Manusia sebagai Pelaku Komunikasi. Berikut videonya. Pelik-pelik manusia. Manusia memiliki anima intelektiva, melaksanakan kehendak sebagai bentuk respon setelah melihat atau mendengar atau menggunakan panca indera, lalu meminjam anggota tubuh lainnya. Seperti halnya ketika kamu menemukan selembar uang di jalan, kamu akan menggunakan tanganmu untuk memungutnya. Hal itu termasuk ke dalam attitude dan behavior sebagai objek penting komunikasi. Paham-paham mengenai manusia. Apakah kamu tahu? Ternyata ada beberapa paham mengenai manusia. Seorang pakar filsafat Indonesia bernama Prof. Driyarkara mengemukakan pendapatnya dalam bukunya Percikan Filsafat bahwa terdapat 3 paham mengenai manusia. Mau tahu apa saja? Simak baik-baik ya. Materialisme. Paham ini memiliki pandangan bahwa manusia pada prinsipnya hanyalah materi atau benda. Meskipun punya kelebihan dibanding jenis materi lainnya, manusia semata-mata akibat dari proses kimia. Idealisme, paham yang secara ekstrim bertentangan dengan paham materialisme. Idealisme berasal dari eides yang berarti pikiran. Manusia adalah manusia karena ia berpikir, karena ia mempunyai ide, karena ia sadar akan dirinya. Descartes menyebutkan bahwa manusia terdiri dari 2 zat yang berbeda secara hakiki, yaitu res cogitans, zat yang dapat berpikir, bebas tak terikat oleh hukum alam, dan bersifat rohania. Sementara yang satunya, yaitu res extensa, adalah zat yang mempunyai luas, materi, tidak bebas, terikat, dan dikuasai oleh hukum alam. Eksistensialisme. Menurut paham eksistensialisme, manusia bukanlah hanya objek sebagaimana menjadi pandangan ajaran materialisme, tetapi juga bukan hanya subjek atau kesadaran seperti menjadi anggapan kaum idealisme. Manusia adalah eksistensi. Manusia yang dalam keberadaannya sadar akan dirinya sedang berada di dunia, menghadapi dunia sebagai subjek yang menghadapi objek, dan bersatu dengan realitas sekitarnya. Ethos komunikator. Ethos it means source credibility, atau sumber kepercayaan yang ditunjukkan seorang orator bahwa ia memang pakar dalam bidangnya, sehingga ia dapat dipercaya. Pathos adalah imbauan emosional atau emotional appeals yang ditunjukkan retor dengan menampilkan gaya bahasa yang membangkitkan kegairahan dengan semangat yang berkobar-kobar pada halayak. Dan yang terakhir, logos. Logos yang berarti imbauan logis atau logical appeals ini ditunjukkan oleh orator bahwa uraiannya yang masuk akal sehingga patut diikuti dan dilaksanakan oleh halayak. Komunikator humanistik. Ciri-ciri komunikasi humanistik. Yang pertama, berpribadi. Diri seseorang atau a person akan mempunyai nama dan segera kita mulai dengan menemukan kedirian atau personal. Masing-masing dari kita punya kepribadian atau personality dan penampilan atau appearance yang tidak mungkin sama dengan orang lain di dunia ini. Yang kedua, unik. Diri seseorang sebagai manusia yang berpribadi adalah unik, lain daripada yang lain, khas, dan bernilai. Yang ketiga, aktif. Manusia adalah sistem yang aktif, bersinambung, dan menanggapi dan menciptakan perangsang yang cocok. Kita aktif mencari informasi atau menggalakkan komunikasi. Yang terakhir, sadar diri dan keterlibatan sosial. Kesadaran diri membantu kita menimbulkan kesadaran bahwa dalam setiap situasi komunikasi, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan terhadap apa yang harus kita lakukan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Penggunaan bahasa dari buku karya Prof. Onong ini
Menggunakan bahasa yang baik disertai banyaknya contoh kasus dalam bentuk pengaplikasian filsafat komunikasi menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sementara itu, kekurangannya adalah apabila hanya fokus pada kajian bahasan filsafat komunikasi, buku ini tidak secara lengkap dan rinci karena penulis hanya menyediakan satu bab tentang filsafat komunikasi. Demikianlah pembahasan dan review mengenai manusia sebagai pelaku komunikasi. Semoga bermanfaat ya. Sekian dariku, terima kasih semua. Teruntuk pendengar setia, tonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa, sampai bersua kembali denganku, Tia Puara.